Pernah ngerasa nggak sih, kayaknya ada yang aneh gitu sama sejarah yang kita pelajari di sekolah? Nah, kali ini kita bakal bedah buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Buku ini ngajak kita buat ngebongkar sebuah cerita yang katanya sih sengaja dirahasiakan. Sebuah pengetahuan kuno yang cuma diwariskan ke orang-orang tertentu aja. Coba bayangin deh, gimana kalau semua yang kita tahu tentang masa lalu itu cuma dongeng pengantar tidur? Buku ini benar-benar berani bilang kalau di balik sejarah yang kita kenal, yang isinya cuma soal politik sama ekonomi, ternyata ada cerita lain. Cerita yang jauh lebih tua, lebih mistis, dan justru lebih nyata. Oke, mari kita mulai investigasi kita. Jadi, seolah-olah ada dua versi sejarah yang berjalan barengan. Satu yang kita semua tahu dari buku pelajaran, dan satu lagi yang cuma diketahui segelintir orang terpilih, yang udah menjaganya selama ribuan tahun. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Di satu sisi, sejarah resmi bilang kalau dunia ini ya materialistis, isinya benda-benda aja. Tapi di sisi lain, sejarah rahasia ini membuka mata kita ke sebuah ide yang luar biasa. Alam semesta di mana pikiran kita bisa membentuk kenyataan. Di mana takdir itu bukan kebetulan, tapi sebuah rancangan besar yang digerakkan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Terus, siapa sih para penjaga rahasia ini? Ini bukan tokoh jahat di film ya. Mereka ini adalah pewaris sebuah tradisi kuno, semacam garis keturunan yang tugasnya melindungi sebuah kebijaksanaan yang katanya bisa mengubah dunia. Jejaknya membawa kita jauh ke belakang, ke Mesir dan Yunani kuno, ke tempat yang namanya sekolah-sekolah misteri. Nah, disinilah para elit, mulai dari filsuf sampai Firaun, diajarin teknik-teknik rahasia buat mengubah kesadaran mereka. Buat apa? Buat membuka pintu persepsi ke realitas yang lebih tinggi. Dan kerahasiaannya ini dijaga ketat banget sampai diancam hukuman mati segala. Dan coba lihat, jejaknya itu kayak nggak putus. Dari Mesir kuno, pengetahuan ini katanya mengalir ke tangan ksatria Templar, terus dihidupkan lagi sama kaum Rosicrucian, itu loh persaudaraan mistis di zaman Renaissance, dan sekarang konon dijaga oleh Freemason. Ini seperti obor yang nggak pernah padam, yang dioper dari generasi ke generasi secara sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin kaget. Gimana kalau saya bilang pahlawan-pahlawan sejarah yang kita kagumi ternyata punya kehidupan ganda? Di depan umum mereka itu negarawan hebat, seniman jenius. Tapi di belakang layar mereka adalah anggota perkumpulan rahasia. Siap-siap ya, karena nama-namanya ini nggak main-main. Ada Plato, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Mozart, bahkan ini yang paling gila, Isaac Newton, bapaknya ilmuwan, sampai pemimpin dunia kayak George Washington dan Napoleon. Buku ini mengklaim mereka semua ini adalah bagian dari tradisi rahasia itu. Mereka percaya sama kekuatan pikiran dan katanya sih bisa berkomunikasi sama dunia roh. Kita ambil contoh Isaac Newton. Kita